yang bangun yang sholat. Pas gue lihat matanya begini nih ke atas putih. Setiap jam 1 malam ya kan, gue beberapa hari tuh kesurupan itu itu ada sosok hitam kayak berambut gitu tuh di depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Selamat datang kembali di video kali ini di Malam Jumat Miku. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat saya tempatnya ini beda ya, karena untuk video kali ini gue berada di rumah atau kediaman narasumber kita, di mana narasumber tersebut sudah ada di sebelah kiri gue nih guys, dengan Bang Arif atau Bule ya. Bule. Ya Gimana Le? Sekarang lagi sibuk apa Le? Sibuk ngeband, ya, ngajar. Gue itu dengar lu. rutinitas gue sih. Oke, gue dengar lu nge-YouTube juga nih. Nah iya bener. Channelnya apa nih? Channelnya namanya Arif Budi Santoso Official. Arif Budi Santoso Official. Oke, nanti akan gue cantumin di link deskripsi juga. Oke. Ini YouTube lu tentang apa nih, Le? Gado-gado kayaknya. Gado-gado. Iya. Oke. Tapi gue juga ada kisah-kisah horor. Oke. Dan gue juga nanti ada cerita ya di channel lo ya. Betul. Iya. Nah, nanti teman-teman yang mau dengerin cerita gue silahkan aja ke YouTube-nya Arif Budi Santoso Official. Nah, ini di video kali ini nih lu akan bercerita tentang pengalaman mistis lu ketika sudah menikah ya, Le, ya. Di kontrakan, dimana nih katanya istrinya Bule ini sempat mengalami kerasukan selama beberapa hari. Nah, jadi itu awalnya gimana tuh, Le? Jadi awalnya waktu gue baru-baru nikah nih, itu kan gue coba tinggal sendiri ya, misah sama mertua gue. Mungkin dari situ tuh awal mulanya, gue pulangnya kan malam ya. Udah gitu kadang-kadang kalau ada job jauh nih, kadang-kadang jam 11, jam 12 baliknya. Situ karena tinggal berdua doang, kan bini gue bete kayaknya, baru-baru nikah ya kan. Bosen. Jadi kepikiran gitu. Pikiran akhirnya bengong. Karena biasa rame kan ya di rumah mertua ya. Jadi setelah itu, jadi pas kejadian itu pas lagi tidur. Oh, malam nih. Malam. Itu pas lagi tidur ini, kan gue habis sholat isya kalau nggak salah ya. Habis sholat isya, gue ngajak sholat nih bini gue. Gue ajak kayak gini, yang bangun yang sholat. Pas gue lihat matanya begini nih ke atas putih. Putih semua gitu? Putih semua. Putih itu dia kayak kaku. Oh, badannya kaku gitu? Badannya kaku, gue goyang-goyangin nggak bisa. Begini nih di kamar ya. Pas habis itu gue panik ya kan. Gue coba baca doa sendiri dulu nih. Gue doain tuh surat Anas apa, gue tiupin kepalanya. Keluar tuh, keluar sebentar. Apa yang keluar? Setannya kayaknya. Oh, jadi udah mulai sadar lagi nih. Sadar sedikit tapi aku nggak apa-apa gitu kata dia. Terus sebelumnya dia punya penyakit lambung, lambung kronis. Jadi lambung kronis itu penyebabnya apa katanya kan gitu. Ternyata di saat dia awalnya gue taunya lambung tuh pas dia tiduran aja kan ya. Gue suruh istirahat ya, tidur. Gue pikir lambung, nggak taunya itu ada yang masuk juga gitu. Jadi di saat kondisi kita fisik lemah, itu yang kayak gitu gampang ganggunya. Oh, tapi dia kerasukannya ini nggak kayak ada ngomong gitu, apa cuma diem kaku aja? Diem kaku, kayaknya itu menurutku masih setengah deh, belum full. Itu gue panggil itu gue kan, akhirnya gue minta temenin mertua gue buat tidur di depan. Bini gue suruh tidur di kamar karena kondisi waktu itu sempat sakit ya. Sakitnya itu jadi kayak
paru-paru awalnya. Gitu. Terus katanya jangan terlalu deket dulu, tapi gimana namanya suami istri ya kan ya. Ya udah deh, kata agak jarak dulu, bilang kan gitu. Terus pas itu malah berjarak gitu, akhirnya ngobrol mertua, jadi di depan nih posisinya, di depan teras gitu. Si istri gue sendirian di situ. Jadi pas itu ngobrol, nih kenapa nih mah? Kayaknya kan feeling gue agak kuat juga ya. Gue ngerasa di bawah tangganya nih. Di bawah tangga tuh kayaknya ada sesuatu gitu di situ. Jangan digelapin lampunya, kata gue. Oh, oke. Gitu feeling gue. Terus nggak lama mertua gue kayak mau kemasukan. Rip, kok pala mama terasa berat ya, gede ya, ini punggung mama Rip, tolongin mama Rip, tolongin. Terus langsung gue geprak gini, ubin, baca sholawat atau baca apa gitu. Gue geprak, dek. Itu gue denger dengan telinga gue sendiri. Kayak hentakan gesper. Gesper jatuh. Pas habis gue gini, dek gespernya glutak gitu. Nggak lama langsung masuk ke bini gue. Oh, jadi bini lu kerasukan lagi nih? Iya. Kerasukannya tuh udah mulai gerak. Begini. Kayak begini tangannya. Begitu. Semalaman tuh. Tuh kayak orang, ibaratnya kalau kerja lembur gue kasarnya. Ya, jadi kalau ngeluarin makhluk halus itu, kita kan punya apa ya namanya, rasa kayak anget gitu. Di badan panas. Itu kan energi keluar ya. Nah pas bini gue tuh kan sebelumnya emang gue bisa nyembuhin orang, cuman kayak membantu doang ya, nggak gue tekunin gitu. Kayak misalnya ada orang nih gitu di kampus, misalnya mahasiswa nih ada kesurupan massal tuh, gue bantuin tuh. Nah pas bini gue sendiri, kenapa gue nggak bisa gitu, anehnya. Oh iya, pas bini gue sendiri itu sampai pagi, sampai jam 3 itu gue keluarin. Iya udah keluar. Udah keluar, ampun. Masuk lagi. Dia bilang di sini ada kerajaannya nih, katanya. Gua nggak sendiri. Oh, pas kerasukan rame-rame. Iya. Tolong dong nih keluarin semua. Dia bilang gitu. Lu aja, kata gua, yang mimpin, yang keluarin, kata gua gitu. Gua nggak bisa, katanya, nggak sanggup, kata dia gitu kan. Ya udah tuh akhirnya besokannya gue ke tidur di situ lagi. Serem dong ya kan, berdua doang sama istri gue. Gue tidur di rumah mertua gue. Di rumah mertua gue ini jadi gue diganggu. Diganggunya gimana tuh gangguannya? Diganggu apa ya, jadi setan kayak gitu kan bikin pikiran negatif ya. Bini gue marah-marah mulu tuh. Gue bilang daripada tinggal di sini udah deh, bisa aja lagi deh, tapi kan posisi kamu lagi sakit nih. Gue sampai ngomong kita tinggal di Parung Panjang aja dulu, itu sampai kamu sembuh, biar di sana kan ada yang ngurusin, ibaratnya ada ibu aku gitu yang bantuin. Kalau di sini kan apa namanya, nggak enak nih akunya sama ibu kamu gitu, ngerepotin apa gitu ya. Ada rasa nggak enak lah. Kalau di sana kan bebas namanya nyokap gue ya kan, mau gue ngapa-ngapa, bilang apa gitu. Sampai ada omongan kayak gitu. Terus setelah itu habis dia marah-marah gitu kan, gue doa sholat tahajud gitu. Setiap jam 1 malam ya kan, gue beberapa hari tuh kesurupan itu gitu, ada sosok hitam kayak berambut gitu tuh di depan pintu rumah. Iya, kayak masih Kunti. Kunti sama Gondorwo itu kayak dia kayak pasangan gitu berdua. Oh, berarti ini pas masih di rumah mertua ya? Iya. Udah gitu nambah horor lagi. Mertua gua kan dia demennya kalau tidur itu lampu maunya mati semua ya.
kan gue bilang jangan dimatiin. Gue jadi hampir kayak sewot juga gitu. Gue bilang jangan dimatiin dulu, nih kan lagi sakit, gue bilang gitu. Dia tetap matiin terus tuh, namanya orang tua kan susah dibilanginnya. Jadi gue nambah horor. Jadi posisinya gini loh, ini di kamar nih. Ketika gue keluar tuh gelap, lu bayangin aja. Terus udah gitu gue nemenin orang yang lagi kesurupan. Gue kasih tahu, gue sampai berbusa mulutnya gimana, ngasih taunya juga. Ntar gue nyalain lagi, ntar mati lagi gitu. Terus udah gitu mertua gue juga, karena dia takut juga sebenarnya, dia setel Yasin di tangga, surat Yasin setiap malam. Jadi kan gue ngedenger juga, jadi kayak gimana gitu, nambah horor lah pokoknya. Ada suara ngaji tapi bukan orang gitu, handphone kan gitu. Udah gitu gue ngerasa itu pas malam Jumat. Di situ kebetulan ya. Jadi malam Jumat itu gue ngerasa di ruang tamunya itu banyak yang ngumpul. Oh, banyak sosok gitu. Iya, ya? Ibarat kata kalau kita manusia nih, kita kayak ngobrol gitu, reuni. Nah, gue lihat tuh setiap malam Jumat itu batin gue bilang, nggak secara langsung kasat mata gitu ya, tampak gitu. Gue lihat di ruang tamunya gitu banyak yang kumpul. Entah apa sosoknya gitu. Terus hari berikutnya gue minta tolong ke keluarganya kan ya, tolong dong ada nggak nih yang bisa ngobatin. Keluarga mertua gue kontak dia tuh sama temen bapaknya, dia bisa ngobatin, cuman ya kayak begitu caranya karena dia punya ilmu kayak macan gitu katanya. Ya udah ngobatin, pas dia datang katanya itu malah nggak langsung disembuhin, katanya ini saya wirid dulu deh, pulang dulu ke rumah katanya kelamaan ya kan. Iyalah. Iya, akhirnya gue coba lagi tuh sendiri lagi, bisa apa enggak ya tuh. Akhirnya gue habis sholat gue dapet kayak gambaran gitu, sholat jamaah gitu. Jadi habis sholat jamaah, jadi kejadian kedua hari ada hal yang gue ributin sama mertua gue. Jadi setan di situ tuh mancing keributan. Ributnya kenapa? Setiap habis maghrib kakinya itu gemeteran. Kan gue aneh dong. Kata gue, ini bukan sakit. Gue sampai ngotot-ngotot, ini bukan sakit. Coba mama lihat deh, kata gue. Setiap maghrib loh ini kayak begini. Kamu nggak ini ya, ini kan anak saya. Ini. Jadi nambah emosi. Jadi gue ngomong apa itu nggak bakal masuk. Gue kasih tahu kan sholat bisa duduk, bisa ini, ngambil wudhu aja dulu, kata gue. Akhirnya lama-lama cobalah, akhirnya paksain dulu tuh. Dipaksain sholat jamaah, bapaknya mimpin, kebetulan katanya orang tuanya jarang sholat jamaah di rumahnya. Karena hawanya itu, jadi keluar mulu gitu sholatnya di masjid. Tapi kan sekali entah kenapa gue dapet sholat jamaah gitu. Ajak bapaknya semua ke depan ya. Itu abis sholat muntah. Siapa? Istri gue. Muntah, wah gitu. Pas saat muntah terus gue ngerasa ada sesuatu gitu panas di sebelah kiri gue. Langsung gue ajan sebelah kiri, dia yang begini nutup kuping. Loh? Istri gue, iya. Lo Padahal sebelah gue kiri, iya. Jadi kan posisi cewek kan di belakang ya. Iya. Ini gue di belakang bapaknya nih sebelah kiri. Gue ajan ke hadap ke kiri, ajan komat, dia yang begini, kupingnya nutup gitu. Gokil. Terus habis itu gue doain lagi tuh pakai bahasa Indonesia, ya Allah ya Tuhanku, jika misalnya ada dosa ada apa gitu keluar lagi tuh. Cuman karena ngerasa capek ya berhari-hari, gimana sih? Iya. Sebenarnya kalau sakit nih sehari ke dokter langsung sembuh enak ya.
ini berhari-hari. Jadi kan pegel ya. Terus gue akhirnya nyari, abis sholat nyari dekat sana ada kebetulan gue abis doa tuh langsung gue keluar ngeluarin motor, ketemu langsung yang ngobatinnya. Oh, iya. Ketemu orang nih. Iya, yang di masjidnya itu. Pak, bisa bantu saya nggak, Pak? Kenapa emang? Nih istri saya, Pak, nggak sembuh-sembuh, udah bermalam-malam, berhari-hari. Ya udah saya coba ya, terus saya tungguin tuh. Gue bawa dia tuh ke rumah. Terus akhirnya dia reaksi lagi, dibacain doa kayak gini kan. Al-Baqarah apa itu katanya, kalau misalnya kayak gitu pasti takut sama Al-Baqarah. Buat mancing dia dulu katanya. Bisa Al-Baqarah. Udah keluar tuh. Jadi gue bareng-bareng berdua ngeluarinnya. Ya sama, gue capek-capek lagi juga. Bantuin nih katanya. Kan kamu tuh pegang kakinya. Itu ya kan, keluarin. Jadi saat itu ternyata masih ada, belum selesai itu. Masih ada di badan ya? Iya. Belum kapok ibaratnya gitu. Ya udah akhirnya gue bilang, ini ada tempat nih, satu tempat banyak orang yang berobat ke sana. Dulu juga gue tinggal di sana nih, di Parung Panjang. Mau bawa nih si Ulpah gitu kan, anaknya gue. Gue ngomong mertua gue kan, mau bawa nih mah si Ulpah ke Parung Panjang. Tapi lagi sakit begini, Rip, nggak apa-apa. Masih ada paniknya gitu, rasa paniknya. Itu di jalan dia diganggu di mobil, di Grab, bayangin loh. Si Ulpah ini siapa? Istri gue. Oh, iya. Nah, oke. Jadi lagi lu perjalanan mau ke tempat, mau ke Parung Panjang, mau ke rumah mama gue ya. Itu di perjalanan dia begitu kambuh lagi, ya kan, ngegerung-gerung begini tangannya kan. Udah kamu doa aja terus, bentar lagi nyampe, begituin kan, gue sugestiin. Sampai rumah lambungnya kambuh lagi nih. Jadi dia taunya orang medis kan ya, yang kayak begitu. Terus gue jalan keluar, perut aku sakit ya, gitu. Lagi beli makanan berdua kan, gue minta temenin. Pas pulang, dia lagi ngaca gini, gue datang, ya ada ibu gue, ibu gue bingung, melotot dia ke ibu gue begini, gitu ya kan. Sama gue juga, kenapa lu? Dibanting tuh kaca, dia kan ada kaca gini ya, jedar, pecah kacanya. Tolong ke tetangga, siapa yang bisa. Ya begitu, kambuh-kambuhan lagi karena belum ketemu itunya. Akhirnya gue malam itu juga gue panggil tuh ustadznya. Yang ketemu tiba-tiba ini, yang pas di... Beda lagi tuh, beda lagi. Yang udah di Parung Panjang. Yang udah jauh perjalanannya. Terus sampai situ di Ruqyah, ditanya katanya banyak di situ emang di pohon mangganya. Jadi depan pintu depannya tuh ada pohon mangga. Di situ sarangnya katanya ada. Jadi yang masuk ke bini gue tuh rajanya katanya. Jadi dia banyak prajuritnya lah di situ kayak gitu. Akhirnya disembuhin ya kan ya, sembuhin tuh. Kamu mau di sini terus bagaimana? Diancam lah ibaratnya. Hari pertama, hari kedua itu pas di Ruqyah baru plong tuh. Jadi pas diancam itu, jadi dia bilang kayak gini. Jadi gue yang bikin nih anak berat nih sholatnya gitu, dia ngaku sendiri tuh setannya. Iya. Kan gue tanya nih, lu ya yang bikin sholatnya dia kakinya gemeteran ya? Iya katanya. Lu narik ya? Iya, dia bilang kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita sholat berat nih, kaki ini gitu, atau mata nih,
maunya merem aja. Karena kan ada kejadian yang aneh kan di dia, setiap maghrib itu dia maunya begini, matanya merem. Udah gitu kakinya berat, sakit, nih lambungnya juga malah makin parah. Kalau orang biasa kan mikirnya istirahat dulu lah, tidur dulu, nggak usah sholat dulu. Kalau orang yang nggak paham ya. Tapi kalau orang yang ngerasa kan aneh, kenapa setiap azan gitu, setiap azan dia kayak begitu ngelakuin berat gitu, ngambil air wudhu nih. Kata dia dingin banget airnya. Itu kan aneh ya. Jadi kayak dibikin ada banyak alasan lah biar nggak sholat gitu. Banyak alasan, dingin banget airnya katanya. Udah habis itu, ya udah sejak hal itu, akhirnya keluarga dia, mertua dia udah mulai percaya bahwa hal itu ada gitu. Di situ di rumahnya sempat panggil ustadz juga. Gue sempat ditipu juga tuh waktu itu. Waduh, ditipu gimana? Jadi dia pakai botol ya. Pakai botol, terus ada asapnya gitu, bau. Kata gue bau asap. Ini beneran nggak sih udah sembuh, kata gue gitu ya. Pas pulang masih kambuh. Terus kata ustadznya, iya bacain lagi aja, jadi belum tuntas ibaratnya gitu. Udah bayarnya lumayan. Itu kata lu dimasukin ke botol asap. Tapi lu nemu triknya gitu-gitu nggak? Kalau saya itu belum tahu kan, belum ada Marcel. Oh iya. Marcel yang pesulap merah. Iya, pesulap merah. Tapi akhirnya lu tahu nih, setelah ada pesulap merah lu tahu. Itu triknya gimana sih? Triknya kalau waktu itu kan ada zat kimia ya ternyata. Di dalam botolnya ini. Jadi ada zat kimia di mana kalau misalnya dia disatuin itu dia keluar asapnya. Kayak gitu. Bau-baunya. Jadi dimasukin, padahal dia masukin zat kimia itu. Iya. Jadinya reaksinya asap di dalam botol. Jadi penipuan lah kalau menurut kata gue kayak begitu. Berkedok meskipun syariat ruqyahnya bener. Tapi kan ada hal-hal yang ditambahin trik itu nggak bener. Kayak begitu. Terus saya bilang udah saya tarik nih dari atas ya kan. Taburin garam. Masih aja begitu kan, berarti belum beres. Kata gue, nggak bisa nih, belum beres. Akhirnya di parung panjang itu yang gue bilang dituntasin. Jadi abis kena tipu gitu ya kan, gue ngerasa kalau misalnya berobat di parung panjang nih pasti beres, soalnya banyak yang ke situ. Iya, karena dia punya pesantren juga ya kan, ada santrinya. Terus ada ruqyah massal setiap malam Jumat, dan itu nggak dikenain biaya. Kata ustadznya, bawa aja tadinya awalnya. Bawa aja ke sini, ke pesantren. Bini lu nih? Awalnya. Terus mama saya bilang katanya, nggak bisa lah orang lagi kayak begini ya kan, di motor jatuh. Akhirnya ustadznya datang, malam itu juga tuh datang. Gituin lah, berontak gitu. Dan itu tenaganya kuat banget. Dipegangin gua sama ibu gua gitu, berdua. Itu tenaganya kayak bukan dia gitu. Kan namanya cewek biasa lemah ya. Ini kuat banget pokoknya gitulah. Itu udah pasti kerasukan sih. Iya. Kalau tenaganya udah kencang kayak gitu. Terus akhirnya metode apa nih yang bisa bikin selesai nih bini lu sembuh gitu dari si Pak Ustadz itu? Akhirnya udah diancem. Kalau misalnya nggak keluar, gue penjarain lo di sini kayak gitu. Iya. Jadi kebetulan kan dia ilmunya udah tinggi ya. Jadi seolah-olah jinnya itu ngeliat gitu, ngeliat di penjaranya kayak gimana isinya gitu, penjara laut kayak gimana. Anjir, merinding. Di Ratu Pantai Selatan. Di situ kan ada tempat penjaranya kata dia. Tuh lihat tuh, nanti kalau di penjara kayak begitu tuh, ngeliat. Jadi karena ilmu hikmahnya udah tinggi tuh, bini gue dites sama dia kayak gini. Coba Ulfa lihat saya gini. Ada apanya? Kok ada sorban putih gitu kata bini gue. Gue bingung tuh, gue berobat sampai 3 orang, baru kali ini yang bisa kayak begini. Gitu. Berarti yang benar-benar ahlinya gitu.
Karena kan kalau sekedar ruqyah orang awam, ternyata gue dikasih tahu dia, jadi ilmu orang tuh udah tingkatannya. Dan bahkan kalau yang udah tinggi tingkatannya, dia baca bismillah aja bisa keluar, kayak begitu katanya. Nggak usah pegel-pegel kayak orang ruqyah sampai ngaji Al-Baqarah sampai selesai nggak keluar, itu kan berarti tingkat keimanannya yang buat dia bisa cepat keluar, ternyata kayak begitu. Dan ada caranya, ternyata jin itu bisa berkomunikasi sama manusia. Mau kita baca Al-Quran sampai khatam juga, kalau dia belum komunikasi apa yang mau dia pengenin, atau sampai benar-benar dia kapok gitu, itu nggak bisa. Kayak begitu. Cuman bisa bikin panas doang. Tapi keluar enggak, ada kuncinya dia ternyata. Tapi akhirnya dari situ alhamdulillah nih bini lu sembuh lah, nggak kerasukan lagi. Alhamdulillah tuh ya. Sembuh. Yang penting mah kita sholat 5 waktu jangan putus aja. Pas di track atau dicek ternyata itu dari depan rumah mertua lu ya? Iya. Yang pohon mangga ini. Pohon mangga itu. Ya nggak serem juga ya. Iya. Gue kira tuh karena di ini yang kontrakan itu. Jadi dia ngikut sampai kontrakan. Iya. Oh gila. Udah berasanya dari situ, pas di kontrakan kan udah bengong-bengong makin masuk gitu. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kerasukan lagi. Alhamdulillah semenjak tinggal di sini. Gitu. Dulu sempet nyoba tinggal di sana lagi, ternyata sering marah. Pokoknya ketika di sana itu gampang nyulut api gitu. Jadi mendingan gue mandiri aja udah sekarang. Iya sih. Iya. Emang sih gue pernah dengar tuh katanya ada jin-jin yang memang bisa ngehasut manusia gitu ya. Jadi cepet marah, terus jadi bikin rumah tangga rusak yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, itu bener ada. Kayak orang cerai nih. Kayak orang mau apa? Ada masalah kecil nih, tau-tau ngambil pisau, ngebunuh. Terus berdasarkan riset juga katanya orang-orang yang temperamen, orang-orang yang kena gangguan jiwa itu ada hubungannya juga sama jin di badannya. Kayak begitu kalau ilmuwan bilang mah. Iya. Bukan murni, kalau psikolog kan dia namanya beda lah, nama keilmuannya, nama studinya. Tapi ternyata kalau dipelajarin, kalau di ilmu yang lain, manusia itu kan punya otak ya. Nah otaknya itu yang dirusak sama dia lewat bisikan-bisikan gitu. Kayak dimanipulasi, iya, tipu dimanipulasi, iya. Mimpi nih misalnya. Mimpinya apa, ntar tafsirannya apa, itu yang bikin bingung kan. Kan banyak orang yang keluar agama gara-gara mimpi. Iya, banyak. Iya. Wah, gila, seru juga nih ceritanya Bule ya. Nah, oke tuh teman-teman, cerita dari Bule ini mudah-mudahan lah ya nggak ada yang macam-macam lagi ya. Iya, amin. Nah, mungkin sampai sini aja cerita di malam Jumat Miku. Gua Milda pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata bersama Arif, Bule. Oh, iya. Panggilannya Bule. Panggilannya Bule dia. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.